Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan salat tahajud apabila rutin dilakukan akan menghujani kita dengan berbagai manfaat. Karena sangat sulit untuk bangun dari tidur seseorang, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah mengapa salat ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur. Dan sesungguhnya salat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 11 manfaat dan keutamaan salat tahajud tersebut? Yang pertama, diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan salat tahajud yang pertama yakni orang yang melaksanakannya akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat umatnya ke tempat terpuji bagi yang menunaikan salat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air mereka mengambil apa yang diberi Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kedua, dikabulkan doanya. Keutamaan salat tahajud yang kedua yakni dikabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketiga, penghapus dosa dan kesalahan. Keutamaan salat tahajud yang ketiga yakni dihapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, lakukan qiyamul lail karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk tajarrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang keempat, ahli zikir. Keutamaan salat tahajud juga menjadikan seseorang ahli zikir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, dijadikan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa orang yang melakukan keutamaan salat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketenteraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita
menjadi rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri." Quran Surah Al-Furqan ayat 63-64. Yang keenam, menjadi jembatan masuk ke surga. Keutamaan salat tahajud berikutnya, yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan salat tahajud. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan, dan salatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur, nescaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, amalan yang membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban salat tahajud atau salat malam ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahawa orang yang senantiasa melakukan salat tahajud insya-Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahawa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya, mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kedelapan, menjaga kesihatan fisik. Salat tahajud menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri untuk tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang salih di hadapanmu. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, menghilangkan kemalasan dan nafsu. Salat tahajud adalah cara ampuh untuk menghilangkan kemalasan dan nafsu. Melakukannya pada malam hari akan membuat kita lebih siap untuk menyambut hari esok. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah nafsu. Melaksanakan salat tahajud mungkin sedikit berat bagi sebagian orang karena terlihat pada waktu pengerjaan pada jam-jam biasanya kita tertidur. Godaan untuk pergi tidur tentu sangat besar saat itu. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat tahajud berarti telah berhasil menahan godaan dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keutamaan salat tahajud tersebut. Yang ke-10, diakui sebagai orang istimewa. Keutamaan salat tahajud yang ke-10 adalah diakui sebagai orang istimewa. Siapapun yang melakukan salat tahajud akan terlihat sebagai orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena salat ini dilakukan pada malam hari dan itu adalah waktu yang khusus dan khusyuk bersama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah Muhammad menunggu kehadapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penguasaan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar." Quran Surah At-Tur ayat 48-49. Yang ke-11, mengusir setan. Keutamaan salat tahajud yang terakhir adalah mampu mengusir setan. Setan selalu berusaha mengganggu kita dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan bisikan atau godaan agar kita tidak salat tahajud seperti keinginan untuk tidur, capek, dan lain sebagainya. Setan mengikat dengan 3 ikatan, masing-masing berkata, "Kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur." Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepas. Jika dia berwuduk, lepas ikatan berikutnya. Dan jika dia melakukan salat, maka biarkan 1 ikatan lagi. Sehingga
keesokan harinya dia menjadi rajin. Begitu juga dengan jiwa. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 11 manfaat dan keutamaan salat tahajud. Semoga kita semua senantiasa mengamalkannya minimal 2 rakaat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.